Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tetap memberikan informasi yang diharapkan akan bermanfaat bagi dunia perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, kali ini kita akan berbagi mengenai pembibitan kelapa sawit. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pembibitan kelapa sawit merupakan salah satu kunci keberhasilan pada fase berikutnya. Kalau pembibitannya optimal, bagus sesuai standar, segar, itu nanti di TBM juga akan terpacu lebih bagus lagi. Jadi tidak ada stagnasi lagi. Sehingga nanti di TBM-nya tidak terlalu lama, sehingga ada percepatan di masa TBM. Diharapkan nanti berikutnya minimal 27 bulan sudah bisa panen, ataupun 32 bulan ataupun 36 bulan. Jadi untuk mencapai pembibitan yang bagus itu sudah kami sampaikan di beberapa video kami. Ada 10 langkah untuk mendapatkan pembibitan yang prima. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai penyiraman pada pembibitan. Apa yang perlu dipilih strateginya dan cara-caranya bagaimana supaya menghasilkan pembibitan yang bagus itu tadi. Sudah disebutkan bahwa syarat pembibitan yang pertama adalah dekat dengan sumber air. Dekat sumber air. Sumber air itu baik berupa embung, kolam, ataupun sungai, ataupun sumur yang ada. Nah, ini dekat ini supaya memudahkan kita dalam hal penyiraman air. Nah, ini sebagai syarat yang pertama. Setelah itu adalah bahwa kebutuhan dari bibit ini secara umum adalah disiramnya adalah kalau tidak hujan itu 2 kali, di pagi hari dan sore hari. Sehingga kebutuhan air terpenuhi pada saat kapasitas lapang. Nah, ini yang patut diperhatikan adalah penyiraman itu 2 kali tadi dalam sehari. Oleh karena itu bahasanya bagaimana cara menyiramnya itu tadi, bagusnya menggunakan yang akan kita bahas berdasarkan pengalaman kita. Apa menggunakan selang manual dengan orang kita siram segitu. Kemudian menggunakan selang yang bertekanan yang kita bolongi, ya mereknya yang paling terkenal Sumi Samsui, ya gitu. Dan berikutnya adalah menggunakan sprinkle yang berputar gitu, cek. Jadi dari segi teknis mana yang paling bagus dalam hal teknis penyiraman maupun dari segi non teknisnya. Kalau dari segi teknis dan manfaat yang diperoleh, itu yang paling bagus adalah yang pakai sprinkle, pakai itu pompa supaya berputar. Jadi dengan menggunakan sprinkle ini apa kelebihan yang diperoleh adalah meratanya, karena sudah dikalibrasi. Kekuatan dari itu tadi sprinkle-nya berapa jauh sehingga per hektarnya tahu berapa sprinkle-nya, putarannya berapa.
Ya, jadi kenanya lebih merata. Dan ya ini asal tidak mati listrik, tidak mati apa ya, ini pasti menjadi lebih efisien tentunya, lebih efisien. Karena apa? Ya tinggal hidupkan listriknya, cek kita berapa jam kita putar supaya nampak basah. Nah, itu tadi efisien ya, menggunakan tenaga kerjanya sedikit. Dan tinggal praktis, tinggal putar, tak gitu, tinggal kita perhatikan berapa lama basahnya itu. Jadi satu lebih merata, kemudian lebih efisien dari tenaga kerja. Nah, ini. Kemudian ya tentunya kelemahannya menjadi relatif lebih mahal. Apalagi jika ini dilakukan oleh petani yang sekali melakukan pembibitan, tidak berkali-kali. Nah, ini menjadi keuntungan jika pembibitannya dilakukan berkali-kali. Misalnya untuk pewara laba, kelapa sawit, penangkar kelapa sawit, tentunya ini akan lebih menguntungkan dalam hal investasinya gitu. Tetapi kalau yang petani sudah sedikit, bibitnya tidak banyak, ini jadi pemborosan kalau menggunakan sprinkle ini. Ini harus disesuaikan juga dengan jumlah bibit yang dikelola. Jadi nanti investasinya terlalu banyak cuma sekali, jadi rugilah dihitung-hitung kan gitu. Ini jadi plus minusnya kita menggunakan sprinkle. Jadi tinggal pilih yang mana. Kemudian yang kedua pilihan adalah menggunakan selang tadi yang bertekanan tadi, ya kan? Yang sudah di lubang kecil-kecil juga bisa menyebar. Ya. Dengan menggunakan selang yang bertekanan ini, itu kelebihannya. Yang pertama, satu lebih murah daripada yang menggunakan sprinkle, lebih murah, ya. Karena nggak membutuhkan tiang-tiang itu tadi, ya kan, tiang-tiang sprinkle-nya. Kemudian jika masih tanamannya masih bibitannya masih muda, itu dia lebih seragam, lebih seragam. Nah, itu. Tetapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yaitu tidak bisa untuk pembibitan yang sudah tinggi, sudah ketemu, dia sudah kenanya ya di situ-situ aja, tidak merata jadinya waktu sudah tanamannya sudah tinggi gitu, yang sudah saling bertemu, jadi sudah nggak bisa lagi. Inilah kelemahan dari selang bertekanan tadi atau sumi samsui tadi. Ya, ada plus minusnya, ada yang lebih murah, waktu kecil dia lebih rata, kan gitu. Kemudian yang terakhir yang manual dengan menggunakan selang, kemudian disiramkan ke tanaman-tanaman secara langsung dengan tenaga manusia, dengan tenaga kerja yang ada. Nah, ini juga mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Ya, sekarang kita bahas kelemahannya apa? Ya kelemahannya orang ya, jadi tidak seragam. Ya, satu ngocornya sana lebih, nyiramnya lebih banyak, kadang ada yang karena kenanya tidak banyak dan sebagainya, tidak merata. Tidak merata. Kemudian ya dari segi efisiensi kerja, ya tenaga kerjanya juga banyak dan nanti tidak stabil gitu. Harusnya contohnya sore disiram karena ada kepentingan yang lain, bisa nggak disiram kan gitu. Ada acara keluarga di sana kan gitu. Karena faktor manusianya. Jadi itu kalau menggunakan manual, siram menggunakan selang. Kemudian tapi juga mempunyai kelebihan. Ya. Kelebihannya itu jika
pembibitannya tidak begitu banyak, ini menjadi lebih murah, lebih efisien karena tidak mengeluarkan biaya pembelian yang alat-alat itu tadi. Ya, cukup selang sama itunya. Nah, itu tadi jadi lebih efisien jika pembibitannya sedikit. Oke pemirsa, silahkan dipilih dari 3 yang biasa dilakukan penyiraman di pembibitan kelapa sawit. Mulai sprinkle, selang bertekanan ataupun yang pakai manual dengan manusia. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi petani kelapa sawit ataupun penangkar kelapa sawit atau yang lainnya. Kali ini masalah penyiraman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.